Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina li sunnatihi. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama wasilah bacaan surat Fatihah untuk para masyayikh, mu'allif hadzal kitab, serta khususnya qiraah atau imam qiraah sab'ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah bersama-sama kita lanjutkan edisi yang kelima pembahasan kita masalah Haraibul Al-Fatih fil Quran. Lafal-lafal muskilat di dalam pembaca Al-Quran, yakni saktah. Saktah menurut bahasa berarti dari wazan yaskutu atau sakata yaskutu sukutan, yang artinya diam, tidak bergerak. Adapun menurut istilah ilmu qiraah, saktah berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa nafas. Ada sebagian menerangkan berhenti sejenak, sekedar bacaan tasbih tanpa bernafas. Dalam qiraah Imam Asim, riwayat Hafs, bacaan saktah di dalam Al-Quran terdapat 4 tempat. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Kahfi ayat 1. Yang kedua adalah surat Yasin ayat 52. Yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27. Sedangkan yang keempat adalah Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Mari kita bersama-sama kita kaji, kita semak, kita perhatikan. Saktah pada surat Kahfi ayat 1 menurut segi kebahasaan, susunan kalimatnya sudah sempurna kalau menurut bahasa. Dengan kata lain, jika seorang qari membaca wakaf pada lafal iwaja, sebenarnya sudah tepat karena sudah termasuk wakaf tam. Namun, apabila dilihat dari kalimat sesudahnya, ternyata ada lafal qayyimah. Nah, ini perhatikan. Sehingga arti kalimatnya menjadi rancu atau boleh katakan kurang sempurna. Nah, lafal qayyimah bukanlah menjadi sifat atau naat dari lafal iwaja, melainkan menjadi hal atau maf'ul bihnya lafal iwaja. Apabila lafal qayyimah menjadi naat,
lafal iwaja akan mempunyai arti Allah tidak menjadikan Al-Quran sebagai ajaran yang bengkok serta lurus. Itu artinya. Sedangkan apabila menjadi hal ya, atau maf'ul bih, artinya akan menjadi Allah tidak menjadikan Al-Quran sebagai ajaran yang bengkok, melainkan menjadikan sebagai ajaran yang lurus. Nah, menurut Imam Ad-Darwish, kata qayyimah dinasabkan sebagai hal atau sebagai penjelas. Hal itu penjelas dari kalimat yaj'allahu iwaja. Sedangkan menurut Imam Az-Zamakhsyari, bahwa kata tersebut dinasabkan lantaran menjadi fi'il ya, berupa ja'alahu. Berbeda juga dengan pendapat Abu Hayyan. Menurutnya kata qayyimah itu menjadi badal mufrad dari badal jumlah. Walam iya ja'allahu iwaja. Tidak mungkin seorang qari memulai bacaan ibtidah dari qayyimah. Sebagaimana juga tidak dibenarkan meneruskan bacaan wasol dari ayat sebelumnya. Dengan pertimbangan atau alasan di atas, baik diwakafkan maupun diwasolkan sama-sama kurang tepat. Maka diberikanlah tanda saktah. Ini yang pertama. Yang kedua, saktah pada surat Yasin ayat 52 di dalam kalimat mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Menurut Ardawis, lafal hadza itu menjadi mubtada dan khobarnya adalah ma wa'adar rahman. Berbeda dengan pendapat Az-Zamakhsyari yang menjadikan lafal hadza itu na'at dari marqadina, sedangkan ma sebagai mubtada yang khobarnya tersimpan, yaitu lafal haqqo atau hadza. Dari segi makna, kedua alasan penempatan saktah tersebut sama-sama tepat. Pertama, orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu mengatakan, siapakah yang membangkitkan dari tempat tidur kami yang ini? Hadza, yang ini. Apa yang dijanjikan Allah dan dibenarkan oleh para rasul itu pasti benar. Ini arti yang pertama. Yang kedua, orang yang dibangkitkan dari kuburnya itu mengatakan, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah dan dibenarkan oleh para rasul, pasti akan benar. Dengan membaca saktah, kedua makna yang sama-sama benar tersebut bisa diserasikan. Sekaligus juga untuk memisahkan antara ucapan malaikat dan orang-orang kafir. Ini yang kedua. Adapun saktah yang ketiga, lafal man dalam Al-Quran Qiyamah ayat 27 pada kalimat man rok. Nih. Dan lafal bal dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 pada kalimat bal rona adalah untuk menjelaskan fungsi man sebagai kata tanya dan fungsi bal sebagai penegas, dan juga untuk memperjelaskan idharnya lam dan nun. Sebab
apabila lam dan nun bertemu dengan ro seharusnya dibaca idgham. Namun karena lafal man dan bal dalam kalimat man, ro, dan bal, rona mempunyai makna yang berbeda, maka perlu dipisahkan, yakni diidharkan dengan wakof saktah. Di samping itu, Imam Asim juga menganjurkan membaca saktah pertama pada akhir Al-Quran surat An-Anfal 75 dan permulaan surat At-Taubah. Alasannya secara bahasa dipakai untuk memilah dua surat yang berbeda, yang mana permulaan surat At-Taubah tidak terdapat atau diawali dengan basmalah. Kedua, pada Quran surat Al-Haq ayat 28 sampai 29 dimaksudkan untuk membedakan dua hak, yakni hak saktah maliyah dan hak fi'il halaka. Ini hal-hal yang berhubungan dengan saktah. Dari Imam Sab'ah memberikan penjelasan yang begitu jelas. Untuk itu, di dalam Al-Quran yang dibaca saktah ada 4 tempat yang telah kami jelaskan di atas. Semoga dengan penjelasan ini, apa yang dinamakan bacaan saktah, baik itu pengertian maupun alasan-alasan mengapa dibaca demikian, sudah jelas dan gamblang. Semoga untuk dapat kita buat pedoman, sehingga dalam kita membaca Al-Quran dalam huruf-huruf atau gharaibul atau muskilat yang tulisannya demikian, dibaca demikian, kita sudah mengetahui cara persis alasan-alasan dari mu'alif dari Qiraatus Sab'ah. Apabila ini benar, apa yang saya sampaikan datangnya dari Allah. Namun kalau ini kurang tepat, adalah kepribadian kepicikan kami pribadi. Semoga Allah selalu membimbing, menuntun kita bersama, memberikan ilmu sehingga tidak akan mengalami kesalahan lagi dan memberikan maaf. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi